Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu sejahtera dan berbahagia ya. Teman-teman, di sini saya membawa satu materi dan ingin membagi sedikit yang saya ketahui yang berjudul flying victim. Apa sih flying victim ini? Flying victim adalah tindakan melempar kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Dalam definisi lain, victim mentally atau flying victim artinya sebuah perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban dan melakukan kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain. Kondisi tersebut tentu saja akan merugikan orang di sekitarnya. Namun terkadang seseorang yang melakukan flying victim tidak menyadari tindakan yang dilakukannya telah merugikan orang lain. Apakah di lingkungan kamu ada seseorang yang suka melakukan flying victim? Biasanya, mereka seolah tampak menjadi korban di hampir setiap situasi dan mengeluh tentang hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Individu yang terbiasa memanjakan diri dengan viktimisasi melakukannya karena berbagai alasan. Mengenai hal tersebut, ada 5 tanda orang yang suka melakukan flying victim. Pertama, yaitu mengasihani diri sendiri. Ketika berada dalam keterpurukan, biasanya orang yang suka melakukan flying victim ini selalu mengasihani diri sendiri. Orang yang flying victim merasa dunia ini kejam dan mereka terlalu lemah untuk mengubah apapun tentangnya. Akhirnya, ia membesar-besarkan penderitaannya. Ia pun cenderung tenggelam dalam masalah diri sendiri dan melupakan bahwa orang lain juga memiliki masalah. Yang kedua, yaitu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Seseorang yang suka melakukan flying victim, mereka biasanya selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan, sebenarnya bibit budaya perbandingan ini sudah tumbuh sejak kecil dalam lingkup keluarganya. Seiring berjalannya waktu, rasa iri membuat kebiasaan buruknya tersebut terus tumbuh dan berkembang. Mereka melakukannya karena kurang percaya diri, tidak optimis, dan tidak menghargai kehidupannya. Yang ketiga, yaitu melakukan manipulatif guna mendapat dukungan. Nah, seseorang yang suka melakukan flying victim selalu bertindak tidak berdaya untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Perilaku manipulatif tidak mudah dikenali hingga kamu tak sadar sudah dalam pengaruhnya. Padahal sifat manipulatif ini sebagai upaya mempengaruhi perilaku, sifat, dan pendapatnya. Bahkan juga dapat membuat kamu merasa bersalah atas apapun yang pernah dilakukan pada mereka. Akhirnya ia mendapatkan lebih banyak perhatian dan membuat orang mendengarkan dirinya. 4. Selalu merasa benar dan tidak mau mengakui kesalahan. Apakah ada seseorang teman kamu yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi tidak mengakui kesalahannya? Sulit mengakui kesalahan merupakan kebiasaan buruk pada orang yang suka melakukan flying victim. Mereka yang selalu merasa benar dan lebih sulit untuk meminta maaf. Ini karena selalu menganggap pendapat orang lain salah. Biasanya juga tidak suka mendengarkan apapun yang dikatakan tentang sikap mereka dari orang lain. Jika terjadi, ia akan memilih untuk menghentikan komunikasi apapun dengan orang-orang tersebut. 5. Suka lepas dari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Seseorang yang bertanggung jawab memang bisa diandalkan dan memiliki komitmen tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Namun, rasa tanggung jawab tidak dimiliki orang yang suka melakukan flying victim. Bahkan mereka juga cenderung menyerahkan dan menganggap orang lain adalah tanggung jawabnya. Pada titik tertentu, mereka merasa bahwa orang lain pantas disalahkan atas kegagalan dan masalahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor penyebab flying victim. Yang pertama, trauma. Peristiwa kurang menyenangkan yang pernah dialami di masa lalu bisa menyebabkan trauma bagi korbannya loh teman-teman. Ternyata, rasa trauma tersebut dapat membuat seseorang memiliki perilaku flying victim. Meskipun demikian, tidak semua orang yang memiliki trauma lantas melakukan perilaku tersebut. Nah, yang kedua, pernah menjadi korban. Flying victim juga bisa disebabkan karena orang tersebut pernah menjadi korban pengkhianatan. Nah, terlebih jika hal tersebut terjadi berulang kali, maka akibatnya seseorang merasa selalu menjadi korban dan kehilangan rasa kepercayaan kepada orang lain.
Dan yang ketiga, sebagai bentuk manipulasi. Flying victim juga bisa menjadi bentuk kesengajaan untuk memanipulasi orang lain nih teman-teman. Tujuannya tentu beragam, misalnya ingin membuat orang lain merasa bersalah, menarik simpati, atau hal lain sesuai keinginan orang tersebut teman-teman. Nah yang keempat, mencari keuntungan. Victim mentality juga bisa muncul saat seseorang merasa nyaman dengan keuntungan yang diperoleh nih saat menjadi korban. Maka dari itu orang tersebut merasa ketagihan untuk selalu berada di posisi sebagai korban. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan saat menjadi korban antara lain nih. Yang pertama teman-teman, dapat memainkan drama. Yang kedua, terhindar dari amarah orang lain. Yang ketiga, banyak orang yang akhirnya memberikan bantuan. Yang keempat, tidak perlu tanggung jawab atas kesalahannya sendiri ya teman-teman, mohon maaf ya. Cara mengatasi flying victim. Bagi sebagian orang, berinteraksi dengan seseorang yang mempunyai perilaku victim mentality mungkin tidak mudah. Namun kita juga harus menyadari bahwa seseorang dengan perilaku tersebut mungkin pernah melalui peristiwa yang menyulitkan dirinya. Sehingga sebagai sesama manusia, alangkah baiknya jika kita tidak mengucilkannya. Cara yang pertama mengatasinya adalah menjalin komunikasi dengan baik ketika memulai percakapan dengan seseorang yang berperilaku sebagai korban. Berikanlah kesempatan kepadanya untuk mengutarakan perasaannya. Kemudian, ajak ia agar bisa mengekspresikan perasaan dalam hal yang lebih produktif. Tak hanya itu, jaga komunikasi dengannya, tidak menyebutnya sebagai orang yang selalu berperilaku playing victim, sebab pelabelan tersebut justru semakin membuat orang tersebut terpuruk dan memperparah keadaannya. Yang berikutnya, memberikan batas terkadang memang sulit untuk membantu atau mendukung seseorang dengan perilaku victim mentality. Saat seseorang sudah sering menuduh orang lain, maka pilihan untuk memberikan batasan bisa menjadi hal yang tepat. Membiarkan orang tersebut memikul tanggung jawab sendiri bisa menjadi cara bijak, agar yang bersangkutan menyadari bahwa hal yang dilakukannya bisa merugikan orang lain. Anda tetap bisa peduli dengannya, namun memberikan batasan dalam bergaul dengannya juga terkadang diperlukan. Yang ketiga adalah memberikan bantuan. Cara mengatasi flying victim lainnya yang bisa dengan mencoba menawarkan bantuan. Beberapa langkah yang bisa diambil itu sebagai berikut. Mengakui kepercayaannya bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Bertanya apa yang akan dilakukannya apabila mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu. Berdiskusi dengan orang tersebut untuk membantunya mencapai tujuan yang diinginkan. Terhadap seseorang yang berperilaku victim mentality, yaitu mencari tahu alasan ia melakukan hal tersebut. Dengan memahami alasannya, Anda bisa mengerti kondisinya dan dapat membantu dengan tepat. Bisa saja seseorang melakukan tindakan tersebut karena kurang percaya diri, rendah diri, hingga depresi. Jika sudah mengetahui alasannya, berikanlah dukungan dan bantuan agar orang tersebut bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu.